Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat taubat. Kita akan membahas isu yang benar-benar menggugah rasa keadilan kita, yaitu kebijakan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dengan bangga melarang anggota Paskibraka Putri menggunakan jilbab. Pertanyaannya yang layak kita tanyakan adalah, Pancasila mana yang sebenarnya diperjuangkan oleh BPIP ini? Ya, mungkin sahabat taubat nggak salah dengar. Di negeri ini yang katanya menjunjung tinggi keberagaman, di bawah lembaga yang katanya menjaga nilai-nilai Pancasila, kita menyaksikan larangan bagi anak-anak bangsa untuk mengenakan jilbab saat pengukuhan Paskibraka oleh Pak Presiden Jokowi. Ini ironis sekali, ironis banget. Seolah-olah mereka lebih mementingkan penampilan yang seragam daripada menghargai kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi kita. Jadi pertanyaannya, BPIP ini apakah benar-benar paham Pancasila atau tidak? Mungkin bagi BPIP, jilbab adalah simbol ketidaksesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Atau mungkin jilbab dianggap sebagai ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Perasaan hakim di negara non-muslim saja sudah ada yang jilbab. Bahkan di Amerika senator saja sudah ada yang berjilbab. Dan Olimpiade di Prancis saja tidak dilarang berjilbab. Jadi ini lucu banget ya. Di saat seharusnya kita merayakan keberagaman dan kita bangga dengan itu di Indonesia, kita malah disuguhi dengan pemandangan di mana jilbab dianggap sebagai sesuatu yang harus disingkirkan. Subhanallah, subhanallah. Ini yang benar-benar menggelitik kami. Di satu sisi kita menyaksikan kebijakan BPIP, kebijakan kepala BPIP ini yang melarang penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka tahun 2024 ini ya. Tapi di sisi lain, nih coba sahabat-sahabat lihat videonya. Pasti kaget sekali. Kita justru melihat adanya penghargaan yang diberikan kepada sosok seperti Mama Gufron. Sosok yang mungkin sahabat taubat sudah tahu. Sudah viral lah beliau ini, sudah sangat viral. Bagaimana kita bisa mengatakannya dengan lebih sopan? Beliau ini seperti apa? Mama Gufron terkenal dengan ajaran-ajaran yang gak masuk akal, bahasa Suryani lah, inilah ngomong sama cacing lah, alhasil dicari MUI lah, menimbulkan kontroversi. Tapi malah diberi penghargaan oleh BPIP. Pertanyaannya untuk BPIP, apakah ini yang kita sebut sebagai konsistensi kebijakan? Mungkin BPIP memiliki definisi baru tentang Pancasila yang mungkin kita belum tahu kali ya, atau belum dikasih tahu, atau belum diajarin kali. Pancasila itu religius dan sekuler sekaligus. Dari segi sumber dan tujuan Pancasila itu religius. Tapi untuk mewujudkannya kita butuh sekularitas, bukan sekularisme. Kita ini kalau dicari musuh Pancasila yang paling besar itu apa sih? Kalau kita ya jujur, musuh Pancasila yang terbesar itu ya agama. Musuh Pancasila yang terbesar itu ya agama. Mungkin di dalam kamus mereka,
Pancasila adalah tentang memberikan panggung yang lebih luas kepada mereka yang menyebarkan ajaran yang tidak seharusnya. Sementara menekan mereka yang justru ingin menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran mereka, sesuai dengan Pancasila sila pertama. Jadi ini ironi banget kan? Ironi banget. Bayangkan, tokoh yang dikenal dengan pemikiran yang salah, yang menyimpang, yang malah dijadiin meme, yang malah sudah minta maaf, justru dianggap layak untuk menerima penghargaan. Seolah-olah BPIP ini memberikan pesan bahwa menyimpang adalah sesuatu yang patut dirayakan. Miris ya, tapi itulah yang terjadi di negara kita. Subhanallah. Sekarang mari kita kembali ke kenyataan. Pancasila yang sebenarnya adalah fondasi negara yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, apakah kita sudah melupakan pelajaran sejarah kita? Bukankah para pendiri bangsa ini merumuskan Pancasila dengan harapan bahwa setiap orang bisa berdampingan dalam keragaman dan saling menghormati? Kami berharap Kepala BPIP yang terhormat memahami ini. Pancasila seharusnya tidak hanya menjadi kata-kata indah yang tertulis di dokumen negara, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan nyata. Setiap kebijakan yang dibuat harus mencerminkan semangat kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati. Bukan malah mengedepankan tindakan yang justru mempersempit ruang gerak dan kebebasan beragama. Kami menuntut kepada Kepala BPIP yang terhormat agar segera melakukan introspeksi. Kami menuntut pada BPIP dan segenap jajarannya untuk melakukan introspeksi, evaluasi. Jangan biarkan nama besar Pancasila rusak dan tercemar oleh kebijakan yang lebih mementingkan keseragaman palsu daripada keberagaman yang sebenarnya. Kita menuntut kepada Kepala BPIP dan beserta jajarannya untuk segera melakukan introspeksi, evaluasi. Kami berharap jangan biarkan nama besar Pancasila tercemar oleh kebijakan yang lebih mementingkan keseragaman yang palsu daripada keberagaman yang sebenarnya. Kami juga menuntut agar penghargaan untuk tokoh-tokoh kontroversial ditinjau kembali. Sebagai bangsa yang besar, kita harus menempatkan nilai-nilai sejati Pancasila di atas segalanya. Sahabat Taubat, video ini kami buat sebagai bentuk kekecewaan karena negara kita negara yang penuh keberagaman. Kebebasan beragama sangatlah dijunjung tinggi, apalagi yang berhubungan dengan ibadah, di mana menggunakan hijab itu wajib hukumnya dalam agama Islam. Jadi jangan biarkan keanehan ini berlanjut. Pancasila adalah milik kita semua, bukan milik segelintir orang yang mungkin tidak benar-benar memahami apa yang mereka perjuangkan. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.